back hobi populer, hobi kita semua. Hari ini kita eksklusif berada di Mahesa BF, tempat peternak murai yang ternama karena tiap hari posting di Facebook dan tidak pernah berhenti. Per jam mungkin, per waktu, per menit posting sold out. Nah, selain sold out di Bali juga sold out di luar Bali, di Pulau Jawa, mungkin Sumatera, Lombok dan beda pulau pokoknya jauh. Kita kenalan dulu nih sama Babang ganteng. Ji Cok. Apa kabar Ji? Baik. Sehat. Oke, semoga selalu lancar. Memang Astung kare. suasananya dingin ya. Jadi enak buat ternak dan Kalau ya. enggak juga sih. Kalau hawa di sini kan memang kita di bawah Gunung Batur kan. Tempatnya ini kita di bawah Gunung Batur. Jadi untuk hawa ya memang sejuk. Curah hujannya juga lumayan tinggi. Jadi untuk penangkaran lumayan berpengaruh. Artinya ke burung lumayan berpengaruh dia. Enak jadinya. Enak ya. Jadi gini apa? Lancar ternaknya. Yes. Iya. Sana main dulu nah. Ya, main dulu ya. Nah. Ya diam nah. Nggak boleh nakal. Diam di sini. Gak apa-apa, ini ada iklan masuk. Ada iklan masuk. Ini adalah salah satu terah Mahesa BF. Baru muncul satu, guys. Ada 4 sebenarnya. Yang lain main bola. Nah, ini lagi satu, guys. Iklannya banyak. Pokoknya meriah, guys. Selain kita ngusut tuntas mengenai ternakan Mahesa BF, kita juga di sini sebenarnya sharing dan edukasi mengenai peternakan Ji. Bisa diceritakan Ji mengenai Aji ini sebenarnya dari sedari dulu kita gini itu main burung dulu apa ternak dulu? Kalau saya basic saya sih ya memang di dunia kicau, ocehan, saya pemain awalnya. Saya pemain. Saya main burung itu dari kelas 6 SD. Lomba masih di lapangan Puputan Renon. Dulu awalnya. Main burung apa itu Ji awalnya? Ji? Ocehan dulu. Murai waktu itu masih murai, poksai, poho, poksai Hongkong. Kalau dulu kan masih poho. Kan ada kelas campuran. Ada dulu. Kayak gitu dulu ya, di kalau juri PBI. Ya, kalau dulu campuran lokal ada, campuran import ada. Kalau dulu campuran import itu kan ya sempat ada Blacken, Sanger, Musambik pernah. Terus akhirnya kita mainnya itu ya tetap lombanya kalau dulu tingkat nasional dulu. Iya, dan dulu itu lombanya nggak isi gini, nggak ada hadiah karena nggak ada hadiah. Piala ya. Piala dulu sama piagam. Itu aja. Jadi kalau dulu burung naik paling nggak 20 menit, 25 menit eker-ekeran burung, kuat-kuatan durasi. Ya. Itu berapa burung pesertanya dulu gini? Kalau murai merah, cucak hijau dulu itu hampir full di angka 60. Di angka 60. Jadi 60 peserta ini full hampir full. Jurinya berapa dulu? Dulu masih sama pakamnya 6. 6 korlap. Jadi ada IP. Ada IP. Iya. Jadi masih seperti itulah. Akhirnya dari kelas SD saya ke SMP saya berhenti. Oh, itu dari SD dulu. SD. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD itu udah main burung. Udah main burung. Udah ikut-ikut lomba. Habis itu kalau SMP kan vakum tuh, vakum total. SMP. Itu main apa itu? Waktu vakum motor. Tuh, langsung dari hewan ke ya, nggak tahu, nggak paham juga. Nggak ada ya karena pergaulan ya teman-teman mungkin SMP kita main motor. Tapi bukan moge ya, ini bukan. Motor masih motor biasa. Sama dulu yang gini. Masih Astra Grand. Astra Grand. Sudah di modif keretaan gitu kalau belum SMP belum. Masih model cantik lah. Nyaman, gitu. Paling diganti apa diganti chrome gitu ya, warna, model zaman itu seperti itu. Habis itu di SMP ke SMA masih motor, baru kenal kereta.
balap drag, balapan. Itu Aji sempet joki juga dulu. Berarti Joki belum. Cuman motornya aja. Motornya aja. Ya, SMP, SMA, kuliah sudah main ke roda 4. Mobil. Jadi di SMA main mobil. Motor. Oh, masih motor. Masih motor. Di SMA baru kita berubah ke dari SMA ke kuliah udah baru kendaraan roda 4. Oh, gitu. Mainnya audio yang kayak gitu ya. Main ceper-ceperan ya namanya. Inilah istilahnya kita seneng. Sampai sekarang sih masih. Cuman nggak begitu. Cuman sekarang kan mentingin ke nyaman. Kenyaman. Oh, gitu. Akhirnya awalnya main burung lagi itu loh gimana ceritanya kok bisa main burung itu? Awalnya ini gara-gara main ke rumah temen. Lihat burung. Dikasih minta saya awalnya. Burung apa itu? Pertama kacer. Habis kacer di tahun kalau tahunnya itu dah habis kuliah yang jelas. Habis kuliah itu ya nggak tahu sih. Aji kan lebih tua. Lupa dah tahunnya. Pokoknya awalnya dikasih minta kacer sama cendet. Masih almarhum bapak. Bapak juga seneng ocehan. Nah, akhirnya masa punya burung 2. Nah, dibeliin lagi sama bapak. Dicariin kenari, bunglor merah, kembang, ya sembarang pokoknya banyak. Memang ayahnya dulu memang bapak seneng suka kicauan burung, tapi nggak lomba ya karena dia senang pelihara gitu. Cuman pakai dengeran di rumah. Akhirnya dibeliin lagi. Berlanjut, akhirnya kenal lagi ke dunia lomba itu gara-gara diajak main ke pasar burung Sanglah. Gantangan waktu itu kan lomba udah sempet vakum, gantangan cuma di Sanglah. Oh, di Sanglah aja. Gantangan legend. Yang paling legend mah Sanglah. Habis itu di Satria, Satria belakangan. Pemogan itu duluan mana sama Satria? Masih Pemogan yang di depan pura dulu kan ada, terus habis itu kan di tahun berapa itu? Yang duluan itu kalau nggak salah TI, Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Nah, habis itu baru ada DC Tabanan. Tabanan awalnya yang ada gantangan dulu itu dah. Sanglah berkembang, ada Pondok Indah, ada Tabanan. Oh, 3 titik ya. Setelah itu baru pindah ke ada di Nusa Dua. GBC lagi 1, Gianyar. Oh iya, GBC. Latihannya. Tapi kebelakangan masih itu. Masih GBC itu gantangan belega community. Bukan. Ini Blegok kan baru ini. Masih jauh sebelumnya itu namanya GBC, gantangan Gianyar BC. Oh, gantangan Gianyar BC. Jadi adanya itu di jalan apa namanya itu ya. Pokoknya di pusat kota di Gianyar, di sana. Cuman untuk skala lomba jarang, tapi kalau skala latihan di sana rame. Dulu. Jadi adanya itu lomba minggu ya, nggak ada latihan mungkin di tahun itu. Mulai ada latihan itu setelah adanya itu gantangan itu dah mulai dari Gianyar, Pondok Indah itu sudah mulai ada latihan. Setelah itu baru menjamur kayak sekarang, artinya banyak ada gantangan di sini di situ banyak ya. Kalau dari dulu saya ngikutin itu kan memang yang namanya organisasi penjurian kan di PBI. Ya, PBI sama P2B. Pecahan itu P2B. Setelah P2B masuk itu cuma 2 itu aja bertahan ada berapa saat, baru ada BNR kalau nggak salah. Oh, di BNR. BNR, setelah BNR baru ada Raja Wali, ada yang banyak Orik apalah sekarang yang ada itu. Kalau mainnya memang saya sih sudah memang dari itu udah ikut. Gitu. Awalnya memang saya basicnya saya mainnya di cendet. Di cendet, pecinta cendet. Memang pecinta saya cendet. Cendeters. Kalau dulu sempat piara cendet itu sampai 40 ekor cendet semua. Padahal untuk waktu mandiin burung cendet yang idealnya itu ya lama. Bisa itu Aji punya perawat nggak? Apa ngerawat? Perawat ada. Ya memang karena saya memang hobi kan. Kalau seharinya nggak dapat pegang burung aneh. Oke. Iya. Aneh rasanya. Akhirnya
berpikir gimana caranya ini biar cepat selesai mandiinnya dengan posisi burung banyak, dengan perawatan yang maksimal. Ya, Itu buat ide kreatif apa? ide sih? kreatif akhirnya buat Pipa? tempat mandi pipa Dikasih disekat bolong. jadi 5. Dikasih bolongan. Bukan, ujungnya apa? Ujungnya semprotan itu tak potong. Oh, Jadi untuk masukin- pengaturannya, iya, filternya. masuk Jadi, ini selang. ganti. Itu kita pakai. Jadi pakai keran buka satu. Jadi satu burung mandi satu derek pipa mandi 5 burung. Jadi kan waktunya itu bisa diefisien. Gendeng. Mandi gak mandi pokoknya. Mandinya kalau mandi. mandi. Shower ini iya. mandi shower. Mandinya Oke. mau nggak mau ya cuman jatahnya dia mandi kan tetap. Jadi perawatannya rutin. Gitu. Habis itu mulai merambah ke kicau yang lain, ke kacer Kacer. sama cendet. Sama apa? Murai. Pokoknya cendet udah gini ya, prestasi banyak udah. udah. Habis itu kacer. Kacer sama murai. Cendet dulu yang Aji paling senengin, yang maksudnya terkesan di hati, apa nama burung cendet? Kalau dulu saya punya namanya itu masih di gandangan di Tabanan ya. Saya kasih nama Predator. Predator. Burung itu akhirnya lama tak pegang, akhirnya diambil Dek Yan, samurai. Nah, nanti ini harus ke Deyan juga berarti. Di sana. Dek yang tunggu ya, saya ke sana Deyan. Akhirnya burung itu ke sana jatuhnya, ya udah. Karena saya perhitungan banyak burung awalnya. Habis itu mulai kenal kacer, murai, itu saya dapatnya di panutan saya sekarang. Sampai detik ini masih jadi. Siapa itu? Siapa itu orangnya? Pak Baim. Pak Baim BSM. Lagi. Itu. Pak Baim tunggu, nanti aku ke sana Pak Baim. Tunggu aku nanti ke sana gitu. Iya. Habis itu di sana. Ya. Dapatnya istilahnya bimbingan, tuntunan di sana. Di samping itu juga akhirnya sempat induk-indukan yang saya pakai. Induk sekarang pun ini langsung lari ke ekor panjang. Dari hubungan itu sama Pak Baim, iya. akhirnya jatuh cinta ke ekor panjang. Jatuh cinta ke ekor panjang. Sebelum ke ekor panjang nih, kacer yang paling disenengin dulu, namanya apa dulu? Sampai sekarang, Maharaja. Maharaja. Oh, jadi kacer Maharaja itu ya? Oh Iya. iya, pantas. Yang sering juara Itu dapatnya nasional. dulu di lapangan Pondok Indah. Maharaja itu. Tapi bukan dari BSF. Bukan. Awalnya itu orang punya. Saya ngomong sama Akar rumput. Akar rumput. Oh. Akar rumput yang punya. Tapi ingat sampai sekarang. Ingat. Akhirnya saya bilang sama bos, sama Pak Baim, Pak, ini ada burung bagus. Bener bagus, bener. Ambil. Tak ikutin. Banyak yang ngejar waktu itu. Burung turun, banyak yang ngikutin. Saya menang start. Burungnya turun, tak pegang sangkare, tak bawa saya. Ayo ikut. Akhirnya tak ajak ke pelosok-pelosok, nyari tempat untuk ngomong. Akhirnya deal waktu itu, dibayar Pak Baim. Akhirnya itu saya ada rezeki, saya yang ngambil ke Pak Baim, gitu. Oh, gitu. Akhirnya burung itu, murai juga ada banyak. Nah, itu masih kita mainnya itu banyakan keluar. Banyuwangi, daerah Jember. Mainnya sama Pak Baim, main Ke di Piala Raja. Ya, gitu-gitu BSF ya. event-event yang Di dulu BSF, nasional. di BSF kita bareng. Habis itu berawal dari anak yang pertama lahir. Anak yang pertama. Yang pertama mana? ini, Yang merah. Yang Baju merah. Ini yang keberapa? yang tiga. Oh, ini terah ketiga ini. F3. Ini F1-nya. Habis itu. Oh, itu yang kecil-kecil juga banyak itu. Ini terah sudah F berapa ini itu? Ponaan di sebelah. Oh, Ponaan di sebelah. Oh, di sini memang enak tempatnya main buat anak-anak kecil karena rumahnya luas. Selain asri juga luas di sini. Kayak tempat bermain gitu loh. Terus Ji, lanjut tadi kan nih dapat murai nih. Nah, dapat murai. Murai pertama. Dulu. Kan nih pasti lomba dulu, belum ternak kan? Belum, Murai dulu nih. belum. Murai pertama. Apa yang Aji ingat? Yang dari murai saya pertama dapat itu barengan, saya ngambil barengan sama Pak Baim. Mulai dari road glide yang tak kasih nama RG sekarang. RG. Itu road glide namanya. ini? Itu pertama. Aji. Habis itu ada Fabregas. Hoki Boy, cuman sayang saya Hoki belum Boy. dapat anak-anaknya itu udah mati duluan burungnya. Tak tinggal lomba di Plaza Semarang mati. Oh, gitu. Itu. Oh,
Waduh. Lanjut sih tadi RG. Setelah RG dapat Fabregas. Fabregas, terus ada yang namanya Mesran, ada yang namanya Bansos, ada yang Hoki Boy ini yang bagus. Yang Hoki Boy. Cuman meninggal sudah burungnya, udah mati. Belum dapat tak ternak, udah mati duluan. Udah mati. Nah, itu berawal dari anak lahir pertama masih bisa lomba. Anak kedua yang ini yang cewek lahir itu dari sana. Burung ini fit, diadu tidak, ngurak lagi. Dalam artian burung harusnya sudah diadu, kita nggak adu sampai ketemu orang. Akhirnya saya berpikir apa yang harus itu karena kesibukannya Aji atau gimana? Iya. Kok bisa gini sih? Karena memang istilahnya satu saya sibuk di adat kan, di adat. Kedua juga istilahnya karena anak juga kan banyak aktivitas. Akhirnya berpikir sendiri. Ini burung kalau dibiarin gini mubasir. Oh gitu. Tidak ada. Ya kita lomba juga tidak. Terus istilahnya dibiarin juga kayak jadi burung pajangan aja, burung mahal-mahal, bagus-bagus. Akhirnya dari sana saya berpikir, kenapa nggak beralih ke breeder? Iya, ke ternak. Tahun berapa itu? Pertama punya keinginan. Kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, apa 5 tahun yang lalu itu. 4 tahun. Taruhlah itu sebelum COVID tahun 2018. Ya, sebelum COVID. Tahun 2018-19 ya. Pokoknya sebelum COVID itu. Berapa kandang? Awal pertama saya buat 5 kandang di sebelah tembok ini, sebelah rumah. Oh, yang tadi yang bukan. Itu kan belakang di sebelah ini. Loh, ini rumahnya Cik sampai ke sana ke sana. Iya, ini di sebelah ini dulu saya buat 5 kandang, nggak tahu caranya, pokoknya modal nekat. Beli 5 kandang. Induk sepasang, masukin, mati semua. Mati semua. Itu indukan pertama dari mana? Maksudnya itu enggak, bukan, belum. Beli dari luar, dari teman. Mungkin terah muda hutan. Muda hutan awalnya. Saya beli 5 kandang, itu mati semua. Pokoknya masukin gitu. Tapi sudah jodoh. Matinya kenapa kira-kira? Apa faktor cuaca? Mungkin karena awalnya di sana kan pencahayaan kurang. Terus kalau hujan dia kena hujan. Jadi burung itu dingin karena faktor cuaca di sini juga kan dingin ya. Akhirnya di sana mati induknya yang cewek lah, yang cowok, pokoknya nggak jadi apa. Mungkin akhirnya sudah lewat, berpikir lagi kayak saya nggak cocok deh untuk breeder. Sempet turun itu. Sempet drop. 5 pasang itu berapa udah uangnya? Habis itu, baru mati nggak ada sisa. Akhirnya saya pindah ke sini ke sebelah apa karena tempatnya jelek. Coba lagi, buat kandang 3 kandang. Beli muda kandang lagi, muda hutan. Habis itu, habis itu buat 3 kandang, 1 kandang berhasil. 1 kandang berhasil dari 5 itu. Dari 3. Oh, 3 dulu di sini. Di sebelahnya ini. Oh, ini dulu 3. Sekarang jadi 5. Jadi 5. Habis itu tak buat, berhasil 1 kandang. Nah, mulai ada pikiran, kok berhasil? Belajar ngawur, loloh. Ada selamat, ada enggak. Oh, jadi karena memang induk besar di kandang. Anaknya itu, enggak, saya yang loloh awalnya, karena dikasih tahu loloh aja. Yang pertama jadi enggak langsung induknya, yang gini. Berarti Aji eksperimen di situ diambil. Umur berapa itu, Ji? Waktu kecil tuh umur berapa? Maksudnya 5 hari 6 hari itu udah. Petasan 6 hari seminggu lah, udah bulu dikit-dikit ya. Habis diambil, nggak jadi apa. Ada yang 1 selamat, 1 mati. Akhirnya netes lagi. Oh, kok mau lagi ya? Belajar, ada selamat. Anak ketiga mati. Belum punya ring. Nama penangkar saya belum punya. Iseng-iseng. Bener. Habis itu kasih ring apa dulu? Kasih nama apa? Ya ring-ringan pokoknya, ring-ring donat-donatan itu loh. Oh, beli di pasar. Cuman itu anak-anak memang muda hutan awalnya. Setelah itu mulai
dunia pikiran namanya manusia, kita berhasil segini, kenapa kita tidak lebarkan lagi, tidak besarkan lagi gitu. Dari 3 kandang. Dari 3 kandang. Akhirnya saya buat 26 dulu. 26 kandang. Iya. Gimana itu kok bisa ceritanya langsung 26 itu? Berapa Karena hari bangunnya itu? Bangun kandang? Bangunnya ada sebulan. Bangunnya ada sebulan. Arsiteknya sendiri. Oh, arsitek lihat sendiri. di punyanya teman, ada di YouTube tutorial, lihat segala macam. Kita lihat awalnya gagal. Ada sekitar 1,5 tahun. Kandangnya sukses Dibangun, tetapi tidak ada yang berhasil anak-anaknya keluar. Dari 20 kandang itu Aji langsung isi semua? Iya. Mulailah dari sana. Nekat. Barbar pokoknya. Pokoknya ada orang jual induan, beli. Iya dulu. Makanya ada yang induk-indukan saya yang bagus itu juga masuk kandang. Tapi lama awalnya itu tidak beranak. Oh, masih jodohnya lama ini. Sudah jodoh, tapi dia tidak beranak. Nelor tapi tidak jadi. Song. Sempet akhirnya saya berpikir, ini ada yang salah. Masalahnya di mana gitu loh. Kenapa orang bisa sukses, bisa jadi anaknya? Kenapa saya tidak? Terus Aji pelajarin apa? Pelajarin dari sana. Pertama burung lemah. Saya nggak tahu gimana gitu. Dikiranya kalau udah di kandang makan enak itu jadi. Ya. Dari sana belajar. Akhirnya tak cabut karena sempat kandangnya itu juga rusak. Kita servis kandang, indukan tak cabut semua. Jadi pertama masukin RG, pertama masukin Fabregas itu 1,5 tahun nggak dapat apa? RG yang banyak jadi, yang tetap jadi. Kalau yang lain, ya. Yang lain nggak ada, Song. Masih Song. RG ini yang nutup bulanannya pakan, 1 kandang. 1 kandang buat bayarin semua 26. Ya. 26 kandang. Ngeri ternyata. Kerutu, jangkrik, kerutu enggak? Kerutu saya enggak. Jarang. Jangkrik. Kita main jangkrik sama ulet. Ulet kandang. Pur enggak? Enggak. Habis itu udah kapalang basah. Upgrade lagi. Karena sudah benerin kandang. Kandangnya sudah bagus, sudah layak lah. Artinya kita memang ini upgrade. Akhirnya induannya itu disaring, itu kita saring. Yang dulu yang ngawur asal yang namanya murai gitu aja kita masuk. Ini nggak bisa, ini nggak cocok, jual lagi, jual rugi. Yang penting keluar daripada burung numpuk di rumah, keluar semua. Jual. Akhirnya ada beberapa, nah dari sana ketemu teman, ada lomba, ada latihan. Lihat ada kok gayanya asik. Berarti beli burung prestasi lah, istilahnya burung lapangan yang Aji beli untuk diternak. Benar. Akhirnya dapat lihat, oh ini bagus, ini masuk kriteria saya dari postur, dari gaya. Kalau materi ya nggak usah, yang penting gaya sama postur dulu. Tarung iya. Tarung oke. Mental ada. Fight gitu. Ada yang misalkan kita dapat yang memang sudah juara ya lebih bagus lagi. Juara di Latberan atau apa. Rata-rata harga berapa Ji yang Aji beli? Sampai lupa itu ya pasti ya? Lupa dah. 26 pasang loh. Itu dah. Akhirnya itu saya nyari cewekannya itu dulu sempat beli sama temen 15 ekor. Yang gambling pokoknya gambling. Itu tapi ternakan ya? Ternakan. Bukan. Habis itu yang tersisa cuma 1. Mati semua? Bukan, nggak masuk hitungan. Oh, Aji oplos ini silangannya kayak gimana hasil anaknya? Bukan, memang dari pas kandang itu selesai kan 26 nih. Iya. Yang cewek yang saya borongan 15 ini. Gimana spesifikasinya untuk Aji itu melihat burung itu progres atau non progresnya? Kan disaring jadinya. Iya sih. Gimana cara penyaringannya? Satu ya, kalau saya ya jelas postur katurangga. Jadi masukin nih kandang satu-satu. Terus dipantau. Dipantau, dilihat apanya, dari caranya dia yang cewek mungkin ya. Biasanya kan kelihatan cewek fighter yang memang fighter bagus beda. Kadang cowok yang nggak berani dekat dengan cewek. Saya ada satu pejantan. Dulu dia punya betina, anaknya ini udah jadi semua di lapangan. Induk ceweknya ini mati. Setelah itu saya mau jodohkan lagi, saya jodohin, ternyata
yang cowok ini over sadis, Suka bantai-bantai. bantai. Padahal saya nyarinya itu ceweknya tuh minta ampun sampai melas-melas ke temen. Dibantai itu. Dibantai juga. Mati akhirnya. Mati. Aduh. Gimana nemunya itu, Ji? Bisa sampai jodoh itu akhirnya? Akhirnya saya Itu induan apa namanya? Maksudnya masuk di gaconya aja apa bukan tuh? Yang itu gaco. kelihatan? Anaknya itu jadi gaco semua. Padahal itu Apa saya nama dapat burungnya. yang mana? Namanya yang lupa dah jantannya. saya dulu. Pokoknya burung itu saya dapat di gantangan. Pokoknya saya beli di gantangan, burung itu juara, saya suka, saya beli. Main tebas, pukul rata, saudara. Lanjut, Ji. Akhirnya burung itu mati, cewekannya saya kasih cewekan 6, matiin cewek. 6 ekor. Padahal ceweknya ini gila. Saya susahnya minta biar dapet fighternya yang kayak apa, kartu rangganya modelnya kayak apa. Nah, kebetulan anak-anaknya ini punya teman-teman yang dulu tak ajak main di Jawa. Burung yang memang sudah prestasinya kayak apa induk cowoknya ini. Nah, itulah pas di breeder sama temen. Jadi anaknya itu saya nempel satu, minta ampun susahnya. Nggak dikasih. Dikasih akhirnya satu. Dibantai. Dibantai lagi. Nangis saya. Tapi kalau yang model kayak gitu kan saya nggak pernah expose. Artinya ke temen, ke apa, ya udah resiko. Iya, resiko. Bener. Akhirnya saya nemu ceweknya ini kayak jantan, nembak tok, cewek, burung abu, Isian ya, maksudnya bulunya dia abu, tapi nembakan. Tak kasih yang itu, akhirnya cowoknya kalah. Mau dia deket dihajar sama yang cewek, mau Ya, deket mana dihajar, ada. Tomboy kayaknya ini tomboy. Akhirnya nyerah yang cowok itu, akur sekarang, jalan lagi anaknya. Itu. Terus yang lain Itu masih ada di kandang burungnya? masih. Sekarang lagi yang ngerem. Oh, yang tadi yang ngerem itu? Ya. Itu. Oh, itu jantannya itu suka bantai-bantai deh? Oh, bapak dah bantai. Habis banyak pokoknya. Sempet dulu pas kandang baru selesai, tak masukin ini semua, ada saya punya anakan 100 ekor. Dari semua kandang itu semua berhasil Rana. Kaget. Satu hari itu gimana ngasih makannya burung anakan 100 Ji? Ya, nggak Perawatnya bisa Ji pernah. berapa untuk pelolohnya ini? Diloloh sendiri Jual apa Ji sendiri ini? sama perawat saya 1. Cuman karena waktu itu saya memang dasarnya memang tidak benar-benar paham, itu 100 ekor itu mati semua, Bos. Kalau orang kan lihat setiap hari sekarang sold out. Awalnya saya meniti di kandang ini nangis saya, Bos. Bener, Mati semua itu. 100 ekor mati. Pas barengan itu. Bos, enggak, artinya sekarang dia sudah nangkring, Loh, sudah posisi matinya udah nangkring. Sudah Enggak nangkring. dari ngeloloh itu Bukan. Sudah dia nangkring, sudah mulai belajar matuk. Sekarang mati. Siang ada, sore ada, malam ada. Satu hari bisa 5, 3, habis. Habis. Cuman saya kan nggak expose yang kayak begitu, tak biarin. Mungkin salah saya di mana? Kurangnya ini apa? Belajar lagi. Karena basic saya memang tidak ada. Saya pemain. Tahu dunia kandang itu pun enggak. Otodidak semua. Pokoknya terabas. Akhirnya belajar karena susah. Akhirnya saya buat mudah kandang. Saya nggak panen. Induk lolo. Dari sana saya istilahnya baru dapat lah istilahnya hasil anakan. Dan anakannya itu memang beda sekali. Hasil loloh tangan dengan loloh induk beda. Daya tahannya dia, kartu rangganya dia. Terus habis beda. itu agak semi burungnya. Jelas. Tidak jinak terlalu. Jelas. Giras kayak burung pikatan itu dah. Dari sana saya baru dapet anakan. Ada dikumpulin, diambil temen jalan, balik lagi. Ada yang lain datang. Itu. Pertama itu mati 100 itu pas Om Prio kesini. Pas dulu Bali Pagansa. 2. Satu. Yang di ini. Di Daun di Tukat. di Detukat.
Om Rio kan kesini, sempat panen. Oh, sempat panen. Ada di Bikin konten berarti bikin dia? konten dia, naik di YouTube-nya. Oh, berarti udah go internasional. Ada dibawa ke Bandung satu, katanya di sana sering masuk sudah. Cuman saya udahlah. Mulai. Berarti bagus testimoninya, Ya, feedbacknya ya. bagus. Akhirnya dari sana ada yang udah keluar ke Bekasi, Surabaya. Di sana juga sudah prestasi. Yang sekarang yang kemarin saya dikasih tahu mainnya di Masterpiece. Oh, sempat masuk di gantangannya Dodi tuh Kober. Iya. Oh, Malang ya, di Malang. Masuk di sana. Sekarang mau main ke Yang ke SMM udah ada? belum. Artinya Masih menuju. Oke. Aji, terhanya Aji ini kan banyak, idolannya banyak. Dari semua itu yang di ternak Aji, yang biasanya orang nih seneng nih, yang mendominan lah untuk dijual, yang paling favorit di sini ternaknya siapa? Kalau dari permintaan teman-teman kicauan yang ini? biasanya sampai waiting list ya, Iya, waiting list. itu anak-anaknya RG sama Fabregas. Itu kalau anak-anaknya yang lain ada beberapa, cuman istilahnya anak-anaknya ini tidak sebanyak selancar dua ini. Oh, dua ini Memang lancar. Oh, anak ini. Habis itu anak-anaknya ini cewek-cewekannya dari Rootlet sama Fabregas ini memang saya simpen. Saya ternak lagi, saya silang dengan burung yang lain. Jadi dulu nggak semua ya Aji jual, jadi Aji tetap nyimpen. Saya memang tidak pernah jual betina. Oke, betinanya ya. Jantannya juga tadi kan tak lihat ada juga gini untuk. Iya, ada beberapa. RG sama ada beberapa. Fabregas Ya. yang diternak gitu Ya. jantannya Ya. nih. Ada beberapa. Jadi kadang ada anaknya Fabregas, saya silang sama cewekannya anaknya RG silang. Satu kali nelor netas itu berapa sih Fabregas tuh sama RG? Biasanya tiga empat. Kan tapi yang herannya saya nggak tahu ya, rezeki ya. Anak 3 atau anak 4 netes semua. Kadang satu mati ceweknya, yang sisa jantan semua. Jantan semua. Jadi kebanyakan ngeluarin jantan. Kebanyakan dari ngeluarin. 2 terah ini. Iya. Serem. Makanya sampai detik ini anakan cewek saya susah. Susahnya apa? Memang susah dapet dari 2 burung. Ada kadang-kadang lor 4, netes 1. Cewek. Yang lain ini, yang kandang lain. Enggak, anaknya itu Fabregas pernah kayak gitu. Lor 4. Banyak nih. Netesnya 1. Oke. Nyatanya cewek. Anak tunggal tapi cewek. Tak simpen. Disimpan. Kayak induan nanti. Kalau dia netes 4, 3 itu kebanyakan jantan. Banyak jantan. Terus Haji nih jual trotol apa pastol sebenarnya yang banyak yang banyak dibeli sama teman-teman. Nah, awalnya trotol. Tapi sekarang ada yang ngambil trotolnya ada. Yang ke pastolnya juga ada. Karena kemungkinan kebanyakan ya teman-teman datang. Saya baru masuk, masterannya kayak gini gitu loh. Masterannya kayak gini. Burung dari kecil di sini ya ditanya awal. Iya pasti. Masterannya segini, masa sih burung nggak bawa isian? Akhirnya mereka mau nyari trotol, beralih ke pastol. Karena hitungannya mereka. Nah contoh ini, kenapa saya kadang-kadang harganya kalau dibilang harga saya di atas pasaran. Mahal. Anggap dah mahal. Logikanya begini. Sekarang kalau misalkan kita beli anakan burung di pasaran 1.500-2.000. Oke kan? Iya. Di Aji pastolnya aja berapa? Ada yang pastol ya, ada yang kelasnya, tergantung kondisi burung. Kayak contoh kemarin, dia beli harganya pastol harga standar. 3,5 antara 3.500-3.000. Pastol. Burung di sini nggak pernah bunyi, Bos. Ya karena banyak sekali burung Benar. di sini. Pasti dia nyimpen lah.
Nah, habis itu dibeli, dia beli 3,5 kayaknya. Cuman burung itu masih posisi dokor. Bodi agak kecil. Ya udah dah. Kalau dia memang perkenalan maksa tak kasih. Akhirnya sampai di sana, di rumahnya bongkar. Saya yang pusing kepala. Ribut. Bongkar isiannya, nggak dikasih saya video rekamannya. Ya yang penting pelanggan saya seneng. Ke sana. Akhirnya mereka berpikir, bener loh anakan modelnya kayak gini, harga segini. Jadi ndak apa ya, ndak percuma. Mending diambil pastolnya aja Ya. kayaknya orang-orang nih kesini. Akhirnya kebanyakan seperti itu, tapi trotol juga banyak yang ambil. Berapa trotolnya? Kalau trotol saya dari anak-anaknya Fabregas ya, Fabregas. Fabregas RG itu 3.000 sampai 3,5. Mahal emang bos. Cuman ya kebanyakan ya jadi di luar. Iya. Nggak apa-apa sih kualitas. Kalau gini. kayak biasanya itu kalau pastolnya saya jual 5.000 sampai 5,5. Gitu. Yang memang ini. Yang Nah memang sekarang kelasnya logikanya gini ya. kita beli 2.000 deh, bilang 2.000 dah harga standar. Iya. Sekolah murahnya sekarang berapa? 400 Per bulan. per bulan. Heeh. Anggap sekarang kalau misalkan dikalkulasi, Ya, burung 400.000. Kalau dari Haji berapa bulan? ya bilang dah Ambilnya umur fasenya. 5 bulan dah. Dari 6 bulan lah dari kita dari trotol. Dari trotol 2 bulan Heeh. ditambah 5 bulan, kan 7 bulan kan sudah pastol kan? Iya. Nah, 400 dikali 5 berapa? 2.000. 2 juta. 2.000 ditambah trotol sekarang 2.000. 2.000 tambah trotol yang 2.000 4.000. Apa bedanya saya jual 4.000 atau 4,5? Sini masterannya Masterannya juga sama, Bos. Gitu loh, Bos. Sini mahal semua, Bos. Nah, itu. Akhirnya saya anggap seperti itu. Kalau misalkan kita beli yang Jadi beli pastol bonus sudah sekolah di sini. Benar. Sama bapak aslinya. sebenarnya seperti itu. Gitu. Ini saya bapaknya gitu. Kalau sekarang beli trotol dia bilang 3.000. Sekolahin lagi. Jadi 5.000 jatuh. Jadi 5.000. Ya bener lah ini harga. Ya kan? Makanya ininya di sana gitu loh. Cuman kalau saya masteran ya memang kita milih. Polanya seperti apa, rollingan masteran juga bagaimana, itu kan ada. Makanya kadang-kadang burung itu bawa materi muter dia, berubah, nggak monoton. Keren ya. Di Jember kemarin jadi heboh. Saya dikasih tahu sama temen, anak-anak di situ buat ulah di Jember, di Dempom juara 1 gitu. Oh iya, masa nggak tahu tak gitu? Iya, dikasih tahu sama siapa? Sama temen di Banyuwangi ada kemarin. Prestasinya udah temen juri banyak. juga, temen juri ngasih tahu di sana buat heboh burungmu gitu. Nggak tahu orang nggak dikasih tahu gitu. Ya cuman kalau saya yang penting burung itu sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa buat seneng tuannya, kepuasan kita itu di sana. Bagi saya. Gitu. Kepuasan paling utama. Oke, gimana Pak kameramen? Apakah kita harus closing hari ini? Apakah lanjut di season kedua nanti? Ngobrolnya soalnya asik ini. Karena kita belum sidak kandang, kita juga nanti lihat hasilnya yang di kandang seperti apa. Tetap di Hobi Populer bersama Ji. Kita langsung ke kandang nih Ji. Kita lihat kandangnya.